Perkenalkan, nama lengkap saya Andra Nusfali, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan ini, saya sedikit berbicara mengenai hukum, kebijakan, dan etika dari COVID-19. COVID-19 tentunya bukan sesuatu yang baru untuk dibahas karena dimana merupakan topik yang hangat untuk diperbincangkan hampir 2 tahun terakhir ini, yang menyebabkan perubahan yang besar bagi jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, menguasai secara menyeluruh pada kehidupan, interaksi sosial maupun fungsi pemerintah dan hubungan global, bahwa COVID-19 pandemi telah menyebabkan berbagai kendala. Perlu kita melihat bagaimana kesehatan dan tata kelola global dalam situasi COVID-19. Pandemi ini telah memperkuat keberadaan bahwa akademisi kesehatan global telah dianu selama 1 dekade atau lebih. Pertama, sekarang sangat jelas bahwa kesehatan bukan hanya masalah keadaan rumah tangga, tetapi juga masalah global. Kesehatan kita saling berhubungan, dan beberapa dari kita lebih rentan akan penularan sebuah penyakit, yaitu virus corona. Yang kedua, selama lebih dari 2 dekade, pengamat ahli tata kelola global untuk kesehatan telah menyoroti bagaimana kekuasaan dan politik di tingkat supranasional secara signifikan membentuk kesehatan dan ketidaksetaraan mengenai kesehatan di dalam negara. Dan ketiga, ada ancaman global yang besar terhadap kesehatan seperti perubahan iklim, antimikroba resistensi, dan penyakit menular baru yang muncul kembali. Dan yang kedua, bagaimana pendapatan bekerja dalam situasi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan bekerja adalah tema penting dari COVID-19. Dan ini pun berlaku seluruh dunia. Penerapan penguncian mengharuskan penunjukan pekerjaan penting. Daftar bervariasi menurut yurisdiksi, tapi umumnya mencakup perawatan kesehatan. Perlu diketahui bagaimana pendapatan di saat situasi COVID seperti ini. COVID-19 merupakan kehancuran di mana melumpuhkan pergerakan untuk mencari pendapatan. Sesuai dengan prokes, adanya kebijakan memutuskan rantai mobilitas sosial. Ini juga merasakan sebuah kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di mana kita sebagai makhluk ekonomi memiliki kebutuhan tidak terbatas dengan pendapatan yang minimis atau pendapatan yang merambat. Bagaimana jadinya perkuliahan online tergantung pada jaringan, di mana kebijakan sekarang adanya pembatasan sosial, sekolah diliburkan, dan segala kegiatan pun dilakukan secara daring. Bagaimana pandemi COVID-19 begini? Apakah aman-aman saja atau tidak seperti sebelumnya? Bagaimana mau aman? Semua ini tergantung jaringan yang paket.
online begini ini memang untuk anak yang malas tambah malas. Bagaimana manfaatkan waktu yang seperti ini kan tidak tetap muka, tugas pun hanya pun ini harap di online saja, makanya banyak penghambatnya. Karena kebijakan dari pemerintah kan ini adanya perbatasan protokol kesehatan, makanya untuk mencegah penularan itu adanya batas sosial gitu. Bagaimana kau punya pendapatan ini COVID seperti ini? Untuk pendapatan seperti ini, kita juga merasakan sebuah kendala dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, di mana kita sebagai makhluk ekonomi memiliki kebutuhan tidak terbatas dengan pendapatan yang merambat. Oh iya, betul sekali itu. COVID begini memang sebuah kendala besar itu untuk mencari nafkah. Bagaimana mau keluar? Semua pertokoan sekarang tutup, adanya kebijakan pemerintah. Sekolah sudah ditutup, apalagi untuk ini lapangan untuk mencari nafkah. Kecuali kalau pakai online, atau bagaimana? Bisa sih.